Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas gaya kolom menggunakan koordinat kartesian. Baik, kita coba tinjau ada dua buah muatan Q1 dan Q2 dengan jarak R. Lalu pada masing-masing muatan terdiri atas titik-titik dari koordinat kartesian, di mana Q1 itu adalah AX, BY, CZ, sedangkan Q2 itu adalah DX ya. DX, EY, FZ ya. Sungguhnya konsepnya sama ya. Rumusnya sama, konsepnya sama, di mana F12 tentu sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat dengan arah R topi itu. Tapi yang membedakan adalah R-nya tidak langsung ditentukan. Biasanya kan kalau yang lebih mudah R-nya langsung misalnya 5 mm gitu kan, atau 7 cm dan seterusnya. Nah, pada gaya kolom yang akan kita bahas, R-nya tidak langsung diketahui, tapi yang diketahui adalah titik-titiknya, di mana Q1 misalnya AXBY CZ ini ya. AXBCZ ini adalah koordinat kartesian ya, misalnya AX yang merupakan titik pada sumbu X misalnya 1 ya, terus Y-nya 2, C-nya 3 ya, berarti X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 3. Begitu juga dengan DX ya. Misalnya X-nya 1, X-nya 3, Y-nya, sumbu Y-nya adalah 2, FZ-nya berarti pada sumbu Z misalnya 1 gitu. Ini misalnya, jadi jaraknya tidak langsung diketahui, tapi yang diketahui adalah posisinya, posisi dari masing-masing muatan yang menggunakan koordinat kartesian. Lalu ada beberapa catatan yang harus kita ingat, terutama tentang vektor, di mana nilai R ini, nilai R jarak antara Q1 dan Q2 bisa ditentukan menggunakan vektor dari besar dari R1 dikurang dari R2 besarnya, atau bisa disingkat dengan besar dari R21. Jadi tanda garis ini menunjukkan besar ya pada di vektor ya. Berarti R12 besarnya berapa? Besar itu maksudnya nanti dihitung dari S kuadrat, Y kuadrat, plus Z kuadrat. Ini artinya besarnya gitu ya. Jadi nanti kita cari dulu X totalnya berapa, Y totalnya berapa, Z totalnya berapa. Nanti bisa kita dapat nilai R-nya, jarak sesungguhnya gitu. Nah, selanjutnya kita tinjau dulu berarti R1 itu apa? R1 itu apa? R2 apa? Nah, R1 adalah AXI ya, BYC dan CZK ditinjau dari Q1 yang tadi ada di gambar ini ya. Jadi R1 AXI dia kan ininya A ya, AX ya. Di sininya AX, BJ karena di Q1-nya sumbu Y-nya adalah BY, CZK karena sumbu Z-nya bernilai CZ gitu. Jadi kalau misal di sini nilainya 1, 2, 3, berarti tinggal diganti aja. Jadi 1I, 2J, 3K gitu kira-kira ya. Begitu juga dengan R2 ya. R2 diambil dari Q2 yang diambil dari titik koordinat kartesian dari pusat 0,0 gitu ya. 0,0 karena dia menggunakan simbol DX EY FZ, maka sumbu X-nya berarti DXI, sumbu Y-nya adalah EYC, sumbu Z FZK, kira-kira seperti itu. Jadi tadi seperti contoh misal di sini 3, 2, 1, berarti nanti di sini penulisannya 3I, 2J, 1K atau K saja boleh gitu. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan R21 gimana? Yaitu kurangin R2 ya. Ya tinggal dikurang aja. R21 adalah R1 kurang R2, berarti kan HX kurang DX gitu ya.
itu adalah arah I. Yang searah tinggal dikurangi ya. BY kurang EY ya. Jadinya seperti ini. Lalu yang arah K, CZ kurang FZ. Nah, jadinya persamaan seperti ini. Jadi R21 kita dapat AX min DXI, BY min EYC, lalu CZ min FZK. Setelah dapat R21 lalu kita cari besarnya ya. Besarnya gimana tadi ya? Dikuadratkan dan diakarkan ya. Nah, ini besar ya, besar R21, maka ini dikuadratkan ya. Kuadratkan, lalu diakar. Nah, itu akan mendapatkan nilai R-nya atau jaraknya. Ini nilai R-nya ya, nanti didapat nilai R-nya gitu. Lalu catatan kedua adalah R topi ini ya. Ternyata R topi itu di vektor adalah R1 dikurang R2 dibagi ya. R1 kurang R2 besarnya ya. Besar dari R1 kurang R2. Ini adalah R topi atau yang bisa kita sebut dengan vektor satuan. Jadi ini arah akhirnya gitu. Arah akhirnya kemana gitu. Lalu kita coba tinjau. Jadi R21 topi ini kita substitusi ke sini ya. Ke persamaan pertama kita substitusi ke arah sini. Maka hasilnya menjadi ini ya. Nah, ini menjadi ini substitusinya K Q1 Q2 per R kuadrat dikali R1 dikurangin R2, sini ada R2 nya ya, 1 kurang R2 dibagi besar dari R1 kurang R2 gitu ya. Lalu kita bisa melihat hubungan antara R2 R kuadrat ya, R kuadrat atau jarak R ini dengan melibatkan R2 dan R1 gitu. Gimana hubungannya? Kan tadi kita tahu bahwa nilai R, nilai besar jarak dari ini adalah R1 min R2. Ketika ini dikuadratkan, berarti boleh yang dicatat ini kita kuadratkan, maka yang ini juga kita kuadratkan ya. Maka menjadi R pangkat 3 ya. Karena kan yang jarak R ini tadi berubah ya, berubah menjadi R1 min R2 pangkat 2 ya. Pangkat 2 dikali pangkat 1 di sini atau pangkat 1 sebenarnya kalau nggak ditulis maka menjadi pangkat 3 gitu kira-kira ya. Jadi sebenarnya sampai sini sudah selesai. Sampai sini sudah selesai, nanti dihitung, nanti R1 dan R2 ini merupakan sumbunya ya. Kan R1 min R2 ini sama dengan ini ya. R21, nanti dia akan menunjukkan arahnya, arah I, arah J, arah K. Jadi sampai sini selesai, atau bisa juga modelnya seperti ini ya. Jadi nanti tergantung bentuk soalnya. Mungkin masih belum terbayang ya. Nanti coba dilanjutkan dengan contoh soal dan latihan soal biar lebih mudah membayangkan ya. Mungkin itu ya terkait dengan hukum kolom menggunakan koordinat Cartesian yang tentu melibatkan vektor, dan tentu ini agak sedikit rumit tapi sebenarnya lebih presisi ya. Jadi kita tahu arahnya lebih presisi, yaitu arah I, arah J, arah K, arah X-nya, arah Y-nya, arah K-nya gitu. Nggak sekedar oh dia ke arah kanan gitu, oh ke arah kiri atau ke arah atas gitu, tapi jelas ke arah I-nya itu berapa nilainya, ke arah J-nya, sumbu Y-nya itu berapa, ke arah Z atau sumbu Z-nya, ke arah K-nya berapa. Jadi itu lebih spesifik, lebih detail gitu. Koordinatnya lebih detail. Baik, mungkin itu pembahasan dari gaya kolom menggunakan koordinat Cartesian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.